Halo Interior Enthusiast, kembali lagi ke YouTube channel kami, Your Studio. Hari ini saya ingin memperkenalkan partner saya, Robert Loa. Halo. Nah, sekarang kita mau bahas lebih lanjut bagaimana caranya kita untuk menentukan design fee dari sebuah project. Bet, gimana Bet? Nah, jadi gini nih, desain itu kan relatif banget ya. Jadi Betul. kita nentuin harganya itu juga harus berdasarkan ada kurang lebih patokannya lah, ukurannya. Tolak ukurnya ya, Iya, Bet, ya? tapi kita sebagai konsultan pun kan harus tetap buat invoice buat klien kan. Betul. Sedangkan ditambah lagi selera klien itu beda-beda. Setuju. Nah, sekarang kalau menurut tuh gimana nih langkah pertamanya biasanya? Biasanya sih gini, mungkin balik lagi ya, jadi kan setelah proses konsultasi dulu nih, jadi mungkin klien mengutarakan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Ya. Nah dari situ kita bisa lihat sih, maksudnya dari style yang dia mau gimana. Karena contoh misalkan kita ngomong bicara tentang rumah tinggal deh, yang paling gampang untuk dijadikan contoh. Minimalis sama American itu kan beda banget. Detail-detailnya Detail-detailnya maksudnya, ya. gitu. Jadi itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan. Oke. Karena biasanya semakin detail, ya akan semakin lama waktu pengerjaannya. Pastinya, benar-benar. Nah, udah gitu lokasi. Setuju gak buat lokasi? Jadi misalkan kita domisilinya misalkan di Jakarta dan misalkan lokasi project kita misalkan let's say ada di Semarang. Benar, karena kita mesti pikirin dulu akomodasi kita ke sana, tempat Betul. tinggal tim kita di Betul. sana. Dan juga komunikasi juga kan. Betul, Jadi betul, ketika project itu misalkan kayak udah lintas kota, nah itu mungkin yang bisa dijadikan bahan pertimbangan ya ketika kita menentukan design fee dari sebuah proyek. Jadi gini nih, mungkin secara garis besar itu kalau kita menentukan desain fee itu mungkin lebih kepada kita harus gali informasi banyak-banyaknya tentang proyeknya. Pertama mungkin lokasi, Setuju. kedua mungkin tingkat kerumitannya, Ya, luasan area juga luasan ya. areanya, udah luasan areanya mungkin secara garis besar mungkin 3 poin itu kali yang penting ya. Ya. Nah, udah gitu, kalau misalkan kalian masih baru nih di dunia interior design dan kalian baru misalkan mau freelance atau baru mau bekerja, nah mungkin kalian bisa nanya pengalaman ya. Benar, Mungkin dengan senior mungkin dengan senior kalian atau mungkin dengan dosen kalian yang memang di bidang ya interior juga ya. praktisi lah ya. Jadi menjalankan karir sebagai interior designer. Karena dulu pun juga kita begitu ya, Banyak maksudnya tanya ke banyak dosen kita, tanya-tanya lah, kakak kurang kelas lebih kita, betul. yang tadi Robert bilang tolak ukurnya itu bagaimana gitu. Jadi mungkin harus tahu dulu ya, maksudnya kayak harga pasaran di Indonesia tuh berapa sih Ya kurang lebihnya ya lah kan. ya. Mungkin cara hitungnya bisa per meter persegi ya kan, atau mungkin per konsep Konsep, juga betul, bisa. betul. Jadi itu tergantung balik lagi kepada kalian kayak gitu. Nah udah gitu nih Bat, kan kalau misalkan contoh deh kita misalkan punya produk yang kita jual berupa produk barang, kan kita tahu ya, maksudnya ada yang kita sebut kayak COGS. Oke. Jadi kayak cost of goods sold, jadi harga pokok sebuah, mungkin bisa dibilang kayak modal lah untuk menghasilkan produk tersebut. Nah sedangkan kadang-kadang kita yang bergerak di bidang jasa, kita bingung tuh cara ngitungnya gimana. Kita ngitungnya kayak kalau produk kan kelihatan ya, maksudnya kayak mungkin untuk menciptakan sebuah bangku ada kayunya, ada kayunya, ada ongkosnya. Nah kalau di produk kan ada yang namanya COGS. Nah sama di jasa pun ada yang namanya cost of service. Boleh jelasin nggak buat cost of service itu kayak gimana? Mungkin ya kalau kita di jasa cost of service kita itu berupa kayak kita mesti pikirin nih waktu yang kita butuhkan untuk proyek ini berapa lama. Jadi jangan sampai misalnya proyek ini waktunya 2 bulan apa 3 bulan, tapi kita sebenarnya hitungnya secara ini cuma 1 bulan bisa selesai nih. Ya jadi jangan sampai salah di kalkulasi ya dari awal luasan area yang tadi. Coba kita project ke depan, kurang lebih proyek seperti ini bisa selesai dalam beberapa lama. Mungkin yang kedua mungkin transportasi juga, jarak untuk operasional kita, benar. Ya kan? Dan listrik yang biasa kita untuk ngerender, untuk gambar itu perlu itu juga sebenarnya. Jadi ada air, mungkin operasional lah. Jasa sama produk tadi yang dijelasin mungkin agak beda cara hitungnya ya. Iya, mungkin kalau jasa lebih nggak kelihatan gitu ya, secara nggak langsung. Mungkin juga setarget hope yang kita pilih untuk meeting itu mungkin kita hitung juga ya untuk penyelesaian proyek itu misalnya. Idenya tuh itu terus ya, betul. Iya. Nah jadi di sini kita ingin lebih untuk memberitahu lah ke kalian bahwa kalian harus bisa kalkulasi itu semua, karena kalau enggak kalian akan merasa bahwa menjalani bisnis jasa itu tuh mungkin tidak profitable. Padahal sebenarnya profitable asalkan kalian bisa menghitung cost of service-nya kalian. Nah, jadi cost of service setiap konsultan pun berbeda-beda. Karena kan ya tergantunglah kita mau charge-nya berapa. Mungkin juga biaya-biaya yang kita keluarkan juga berbeda. Jadi kadang-kadang mungkin kita bisa
mengambil tolak ukur, tapi mungkin nggak melulu juga harus segitu. Benar. Gitu. Nah jadi ketika kita udah tahu cost of service kita, nah yang kita harapkan adalah ya kita bisa mendapatkan profit sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga apapun yang kita lakukan di bisnis ini tuh bisa memberikan keuntungan yang sepadan kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya ditanya kapan kita boleh naikin harga, nah mungkin di sini balik lagi, kadang-kadang kita tuh misalkan contoh baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, kadang-kadang kita pengen charge-nya terlalu mahal. Nah jadi kalau menurut gue ya Bert ya, mungkin kita bisa sesuai dengan kayak jam terbang gitu gak sih? Kayak mungkin jasa itu berhubungan jam terbang. Betul. Kayak dulu kita mungkin waktu pada saat 1 tahun kita pertama kali jalan, ya mungkin fee design kita nggak seperti hari ini. Karena tujuan kita memang cari portfolio kan pada saat itu kan. Pada saat itu ya, tapi pesan dari kita ketika kalian membangun portfolio pun jangan kasih gratis gitu. Jadi mungkin bolehlah di charge, tapi ya sebaiknya aja. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya kapan charge-nya bisa mahal seperti desainer tersebut gitu, ya later. Soon or later pasti kalian bisa, tapi harus diimbangi dengan portofolio kalian juga. Gitu. Jadi semakin kalian lama jam terbangnya, semakin kalian expert di bidang apapun yang kalian lakukan, ya kalian bisa charge lebih. Itu aja sih sebenarnya. Ada lagi mau tambahin? Udah sih itu aja. Ya, yang penting kalau menurut Robert cuan. Ya, intinya itu sebetulnya. Ya, yang penting jangan sampai ketika kalian melakukan bisnis ini kalian merasa dirugikan atau nggak untung. Menghasilkan misalnya gitu ya. Iya, karena bisnis ini sangat menghasilkan sih. Gitu ya. Tergantung kita set cost of service tadi itu aja sih sebetulnya. Oke. Nah, jadi sekian konten dari kami. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa menginspirasi kalian dan menambahkan wawasan kalian juga tentang bagaimana menjalankan bisnis di interior design. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan komen apabila kalian punya pertanyaan tentang hal-hal lainnya atau bagaimana tentang menjalankan bisnis di interior design. See you next time.